Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, di sini aku akan menginformasikan tentang apa yang harus kalian lakukan setelah dinyatakan lolos SBMPTN 2022. Nah, teman-teman, di sini aku akan mengucapkan selamat buat kalian yang lolos UTBK SBMPTN 2022. Dan buat kalian yang belum lolos, tidak perlu berkecil hati. Kalian harus terus bersemangat, boleh down, boleh lelah, boleh capek, asal jangan sampai kalian menyerah. Masih ada kesempatan-kesempatan lain yang bisa kamu terus usahakan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi pilihan kamu. Masih ada jalur mandiri, kemudian masih ada jalur SBMPN, masih ada jalur UMPTKIN. Terus apa yang harus kalian lakukan kalau misalnya kalian ini sudah dinyatakan lolos UTBK SBMPTN 2022? Jangan sampai kalian pikir bahwa ketika kamu sudah dinyatakan lolos, kalian malah berleha-leha. No, kalian belum tercatat sebagai mahasiswa baru di kampus tersebut kalau misalnya kamu tidak melakukan langkah-langkah setelah kamu dinyatakan lolos UTBK 2022. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita melangkah ke penjelasan lebih jauh lagi, jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube ini dan juga follow akun sosial media @letselUMPTKIN, karena di situ aku memberikan informasi tentang jalur seleksi masuk PTN, PTKIN, PTS, dan juga latihan-latihan soal buat kalian persiapan masuk perguruan tinggi. Nah, kalau misalnya kalian perlu menanyakan sesuatu hal pribadi, langsung saja DM aku di @rizkayani_amram. Insya Allah aku usahakan untuk jawab pertanyaan kalian, dan juga bisa kalian konsultasi ataupun kendala-kendala yang kalian dapatkan di beberapa jalur masuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, simak video ini sampai akhir. Nah, teman-teman, buat kamu yang telah dinyatakan lolos SBMPTN 2022, maka ada beberapa hal yang perlu kamu persiapkan. Nah, karena kan kalau misalnya kalian tidak melakukan sesi daftar ulang, kalian belum tercatat sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Nah, teman-teman, perjalanan kamu belum berhenti setelah kamu dinyatakan lolos UTBK SBMPTN 2022. Beberapa hal yang perlu kamu persiapkan sehingga kamu sudah tercatat sebagai mahasiswa baru di kampus tersebut apabila kamu sudah melakukan pembayaran UKT dan juga sudah melakukan ospek di kampus tersebut. Nah, tapi kan kalian belum sampai di tahap itu. Jadi, beberapa hal yang harus kamu persiapkan diantaranya setelah kamu dinyatakan lolos, yaitu adalah mencari sosial media yang memberikan informasi tentang mahasiswa baru yang dinyatakan lolos SBMPTN, dan kamu langsung cek baik itu postingan di IG-nya ataupun di Facebook ataupun sosial media lainnya. Lalu kemudian kamu follow, kamu ikuti perkembangannya, dan kamu cari salah satu kontak person atau narahubung yang bisa kamu hubungi bahwa kamu sudah dinyatakan lolos UTBK SBMPTN 2022. Nah, kira-kira bagaimana sistematika daftar ulang di kampus tersebut? Jadi, orang yang menghubungi kamu itu langsung memasukkan kamu ke grup calon mahasiswa baru di kampus itu. Jadi, sudah paham kan teman-teman? Jadi, setidaknya dengan cara itu kamu memperoleh informasi daftar ulang, karena biasanya kalian tidak tahu bagaimana cara daftar ulangnya. Jadi kamu meminta pertolongan kepada orang-orang yang memberikan informasinya lewat sosial media. Nah, jadi hal itu harus kamu lakukan supaya kamu resmi tercatat sebagai mahasiswa baru di kampus tersebut. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya adalah kamu juga akan mengunggah beberapa dokumen. Nah, dokumen itu akan disesuaikan dengan hal-hal apa yang perlu kamu lampirkan sesuai dengan kebijakan di kampus tersebut. Biasanya dokumen yang harus kamu lampirkan itu adalah kartu peserta UTBK, kemudian ijazah. Buat kamu yang GPR, kamu akan melampirkan ijazah. Nah, buat kamu yang fresh graduate, maka kamu akan melampirkan SKL. Kemudian yang ketiga adalah beberapa surat, baik itu surat pernyataan dan juga
surat penghasilan kedua orang tua. Nah, kenapa surat penghasilan kedua orang tua ini kamu lampirkan? Karena ini juga menjadi sebuah pertimbangan atau kebijakan PTN untuk kira-kira perkiraannya itu kamu masuk ke kategori apa untuk membayar UKT atau biaya kuliah per semesternya. Nah, setelah itu kamu lampirkan dokumen-dokumen yang lainnya, maka langkah selanjutnya adalah penentuan UKT. Nah, di sini kamu akan mendapatkan informasi kira-kira dari pertimbangan pihak kampus, baik dilihat dari penghasilan kedua orang tua, kemudian rumah, surat pajak bumi bangunan. Jadi dari situ perkiraan pihak kampus menentukan tinggi rendahnya UKT kamu, ataupun juga bisa saja ada faktor lainnya ya teman-teman. Nah, bukan berarti apa yang aku sebutkan itu adalah satu hal yang fix, tapi ada beberapa faktor lainnya juga. Ini hanya sekedar gambaran umumnya supaya kalian tahu, supaya kalian yang bertanya tentang bagaimana sih Kak penentuan tinggi rendahnya UKT, kok UKT aku tinggi Kak. Jadi sebenarnya dilihat dari gaji penghasilan orang tua kamu, surat pajak bumi bangunan, kemudian foto rumah, dan juga rekening listrik. Jadi ada beberapa faktor lainnya. Setidaknya ini jadi gambaran umum dulu ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya setelah kamu mendapatkan informasi tentang kira-kira biaya UKT kamu masuk ke kategori apa, maka langkah yang harus kamu lakukan adalah kamu membayar biaya UKT. Biaya UKT untuk semester pertama kamu lakukan di bank, dan kamu langsung ke sana untuk menanyakan bahwa saya ingin membayar uang UKT di kampus ini. Jadi dia langsung mengarahkan kamu dan membayar uang UKT semester pertama. Nah, setelah dari situ, setelah kamu melakukan pembayaran UKT, nah waktunya masuk ke tahap selanjutnya adalah kamu akan menunggu jadwal. Kira-kira kamu akan ospek atau P2KMB penerimaan mahasiswa baru. Sebelum itu, aku juga ingin menyampaikan bahwa dalam pengunggahan dokumen ketika kamu melakukan daftar ulang juga kamu akan menampilkan surat keterangan sehat. Jadi bisa saja kamu akan melakukan daftaran ulang atau cek kesehatan di kampus tersebut. Nah, karena kan sekarang kan sudah mulai offline ya teman-teman, bisa saja nanti ketika kamu ingin daftar ulang itu langsung lewat kampus, karena dulu di tahun aku itu masih online. Bisa saja pendaftaran ulang kamu itu langsung segera di kampus tersebut. Pokoknya kamu semangat untuk daftar ulang. Setelah daftar ulang, bolehlah kamu bisa beristirahat lebih banyak. Dan juga ingat, setelah daftar ulang, setelah kamu melakukan pembayaran UKT, tahap terakhir yaitu adalah kamu akan mengikuti ospek atau penerimaan mahasiswa baru secara resmi atau biasa dikenal dengan PKKMB. Jadi kamu wajib mengikuti ospek tersebut sebagai pengenalan, sebagai pembukaan bahwa kamu akan mengawali hari kamu sebagai mahasiswa baru di kampus tersebut di tahun 2022. Jadi teman-teman, beberapa hal yang perlu kamu persiapkan. Yang pertama adalah kamu follow seluruh media kampus, baik itu dari tingkat universitas, fakultas, dan juga jurusan. Kemudian yang kedua adalah kamu mencari kontak person yang bisa kamu hubungi bahwa kamu itu sudah dinyatakan lolos dengan men-share pembuktian screenshot bahwa kamu lolos SBMPTN 2022. Gunanya ini adalah kamu akan diarahkan untuk memasuki grup yang bisa memberikan informasi tentang tata cara pendaftaran ulang. Yang ketiga adalah kamu persiapkan beberapa dokumen, diantaranya adalah kartu peserta UTBK, kemudian ijazah ataupun SKL, kemudian yang ketiga surat keterangan penghasilan orang tua, formulir, kemudian juga surat pajak bumi bangunan, surat penghasilan gaji orang tua, dan juga yang lainnya teman-teman. Nanti akan lebih spesifiknya itu akan diinformasikan oleh pihak kampus itu sendiri. Nah, setelah dari situ kamu melakukan pembayaran UKT, dan setelah dari pembayaran UKT adalah kamu akan mengikuti pengenalan calon mahasiswa baru, dan setelah dari situ kamu sudah berhak dan resmi dinyatakan sebagai mahasiswa baru di kampus tersebut tahun 2022. Yeay. Nah, jadi perjuangan kalian dari awal sampai akhir, dari mulai pendaftaran, setelah pengumuman, setelah daftar ulang, dan sekarang kamu sebagai calon mahasiswa baru di kampus impian terbaik pilihan kamu. Semoga kamu yang nonton video ini tetap semangat terus, dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur, percaya kepada Tuhan. Ingat, masih ada proses panjang yang akan kamu lewati ke depan.
kedepannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi aku ucapkan selamat buat kamu telah dinyatakan lolos UTBK SBMPTN 2022. Nah, jangan lupa lagi klik tombol subscribe channel YouTube ini supaya aku tambah semangat lagi upload videonya. Jika ada yang belum jelas, boleh langsung tanyakan di kolom komentar atau langsung DM aku di Instagram @rizkayani_amram. Oke, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!